Damai sejahtera dari Allah menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan hadir beserta kita hari ini. Saudara-saudaraku, kita ingin belajar tentang firman Tuhan tentang pengampunan. Berbicara tentang pengampunan adalah berbicara sesuatu yang sangat penting di dalam setiap kehidupan manusia. Karena jika kita menaruh kebencian terhadap orang lain, justru bukan orang lain itu yang terluka, tetapi kitalah yang terluka. Karena saya yakin ketika kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain atau kita membenci orang lain, justru kita yang tersakiti. Karena kebanyakan ketika kita membenci orang, ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita cenderung ketika melihat dia, kita ingin marah, kita ingin melampiaskan amarah kita terhadap dia, dan kita sangat membenci dia, dan kita menginginkan supaya dia mungkin terkena mara bahaya. Sebab itu saudaraku, pengampunan sangat penting di dalam kehidupan ini, dan kita percaya setiap kita juga memerlukan pengampunan. Terlebih lagi kita memerlukan pengampunan dari Tuhan, karena kita tahu saudaraku, kita semua adalah orang berdosa. Pikiran kita ini adalah pikiran yang tercemar, dan sifat-sifat kita ini juga adalah sifat-sifat yang tercemar oleh karena dosa. Karena itu, betapa pentingnya pengampunan ketika orang lain menyakiti kita. Dan betapa pentingnya juga orang lain mengampuni kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah. Dan terlebih lagi betapa pentingnya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Saudaraku, kita belajar tentang pengampunan di dalam Matius 6 ayat 14. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan sangat jelas menekankan kepada setiap kita yang percaya dan setiap kita yang ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita harus terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Ini syarat untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Banyak orang berpikir, oh saya nggak mengampuni orang, dia berbuat jahat sama saya tidak mau mengampuni. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan minta ampun, dan dia berpikir bahwa dosanya diampuni Tuhan. Ini adalah suatu kekeliruan saudaraku, karena Alkitab mengajarkan dan memberitahukan kepada kita bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita tahu bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita, mengampuni pelanggaran kita, mengampuni pemberontakan kita, di mana tindakan dan perbuatan kita menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, mati di atas kayu salib untuk menghapuskan semua dosa dan pemberontakan kita. Sungguh kita tidak layak menerima pengampunan itu, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia terlebih dahulu mengampuni kita karena kasih-Nya, dan melalui semua itu Allah mengajarkan kita supaya setiap kita juga harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Kenapa kita harus mengampuni orang? Yang pertama saudaraku, karena itulah kunci supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni orang lain saudaraku? Karena ketika kita mengampuni orang lain, kita bukan hanya membebaskan dia, tetapi kita juga membebaskan diri kita dari kebencian, dari kejahatan. Karena saya percaya jika kita menaruh kedendaman, jika kita menaruh kebencian, jika kita tidak mau mengampuni, maka hal itu akan membawa kita kepada kejahatan yang lebih lagi, di mana kita
bisa menyakiti dia, di mana kita akan memfitnah dia, di mana kita akan menyuruh orang untuk melukai dia. Itulah saudaraku sebabnya di mana kita harus mengampuni. Karena pengampunan itu akan memberikan pembebasan di dalam hati kita. Ada sesuatu yang terlepas, suatu ikatan. Ketika kita mengampuni, pengampunan itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena orang yang hidup tanpa dendam, orang yang hidup tanpa kebencian, itu adalah orang yang hidup menikmati hal-hal yang baik. Yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Pengampunan membuat kita mau menerima dia. Pengampunan membuat kita mau kembali berbicara kepada dia. Pengampunan membuat kita mau menjadi sahabat kembali lagi. Karena itu teman-teman, jangan pelit, jangan menahan pengampunan terhadap orang lain. Karena kita tahu pengampunan membawa kemerdekaan kepada kita. Iblis mau supaya setiap kita tidak mau mengampuni. Iblis mau supaya setiap kita mengalami kepahitan dan kebencian. Karena kebencian dan kepahitan dan tidak mau mengampuni itu adalah celah bagi iblis untuk menghancurkan kita, celah buat iblis untuk menggiring kita ke dalam suatu kejahatan yang lebih besar lagi. Karena itu saudara-saudaraku, siapapun yang menyakiti kita, pasti kita pernah disakiti orang lain, kita pernah dilukai orang lain. Yang pastinya orang-orang terdekat kita pernah menyakiti kita. Bahkan mungkin orang tua kita pernah melukai kita, pernah menyakiti kita, pernah memukul kita, dan membuat hati kita pahit. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jika saudara tidak mau mengampuni, jika kita tidak mau mengampuni, justru kita sedang menyenangkan hati iblis. Karena Alkitab berkata kepada kita, bahwa ketika kita mengampuni orang yang melukai kita, ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, kita pun akan mendapatkan pengampunan dan mendapatkan sukacita dan menerima damai sejahtera dari Allah. Memang kadangkala susah untuk mengampuni, kadang memang berat untuk mengampuni, karena terlalu berat sakit hati yang dilakukan orang terhadap kita, atau terlalu keji perbuatan orang terhadap kita. Memang kadangkala itu sangat berat untuk melepaskan pengampunan. Tetapi saudaraku, yang saya mau ingatkan kepada kita supaya kita saling mengingatkan, pengampunan itu sangat penting, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi menyenangkan hati Tuhan dan membebaskan hati kita dari kebencian. Tidak mau mengampuni adalah salah satu pembunuh, yaitu pembunuh sukacita, pembunuh hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Karena itu, lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kamu. Karena Allah kita terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Haleluya. Haleluya. Amin.